Ayah bunda, pernah nggak sih di satu pagi yang sibuk, kita berdiri di depan pintu kamar buah hati kita, menarik nafas panjang, dan bersiap untuk perang yang sama setiap harinya? Perang untuk sekadar membangunkan mereka, membujuk mereka mandi, hingga memohon agar mereka mau memakai seragam sekolahnya. Mungkin kita melihat wajah mereka yang dulu begitu berbinar, dulu begitu haus akan jawaban, selalu bertanya, kenapa pelangi warnanya 7? Atau kenapa burung bisa terbang? Tapi kini binar itu redup. Saat mendengar kata sekolah atau belajar, bahu mereka merosot, tatapannya kosong, dan mereka mendadak menjadi sosok asing yang penuh keluhan. Entah itu sakit perut yang tiba-tiba muncul, atau air mata yang tumpah tepat di depan gerbang sekolah. Hati kita perih bukan? Kita mulai bertanya-tanya, di mana anakku yang ceria dulu? Apa aku yang salah mendidik? Kenapa mereka jadi pemalas? Tapi ayah bunda, mari kita jujur sejenak. Bagaimana jika sebenarnya mereka tidak sedang malas? Bagaimana jika sebenarnya mereka sedang berteriak minta tolong? Karena bagi mereka, sekolah bukan lagi taman bermain ilmu, melainkan sebuah penjara yang mengurung jiwa mereka. Mereka tidak membenci pengetahuan. Mereka hanya lelah dengan cara kita menyajikannya. Mereka tercekik oleh ekspektasi, rasa takut salah, dan perbandingan yang kita anggap sebagai motivasi. Hari ini, kita tidak akan menghakimi siapapun. Kita akan duduk bersama sebagai teman, berbicara dari hati ke hati, untuk membedah 7 hal yang tanpa sadar sering kita dan sistem pendidikan lakukan, yang pelan-pelan mematikan api rasa ingin tahu mereka. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak ayah bunda untuk menjadi bagian dari komunitas orang tua yang mau belajar dan bertumbuh. Dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan share ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai tanda bahwa kita semua ingin memberikan masa depan yang lebih bahagia untuk anak-anak kita. Sudah? Mari kita buka lembaran baru demi binar mata mereka yang ingin kita kembalikan lagi. Ayah bunda, mari kita masuk ke ruang terdalam dari permasalahan ini. Kesalahan pertama yang sering kita lakukan adalah mengutamakan nilai di atas pertumbuhan. Sadarkah kita, saat anak pulang sekolah, kalimat pertama yang keluar dari mulut kita seringkali bukan, "Apa hal baru yang bikin kamu takjub hari ini?" Melainkan, "Tadi ulangannya dapat berapa?" Di momen itu, tanpa kita sadari, kita sedang memasang label harga di dahi anak-anak kita. Kita sedang membisikkan ke telinga mereka bahwa ayah dan bunda hanya akan bangga kalau angkamu tinggi. Ketika angka menjadi satu-satunya tolok ukur harga diri, anak mulai memandang belajar sebagai ancaman, bukan petualangan. Mereka mulai takut membuat kesalahan, padahal dalam ilmu neuroscience, otak manusia justru berkembang paling pesat saat melakukan kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Saat kita memarahi angka 60 di kertas ujiannya, kita sebenarnya sedang mematikan keberanian mereka untuk mencoba hal sulit di masa depan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang cemas, yang lebih takut pada kegagalan daripada rasa haus akan ilmu pengetahuan. Lalu, kesalahan kedua, mengajar untuk ujian bukan untuk kehidupan. Ini adalah tragedi pendidikan modern yang sering kita amini. Kita membiarkan anak-anak kita terjebak dalam hafalan robotik yang kering akan makna. Mereka dipaksa menelan ribuan informasi hanya untuk dimuntahkan kembali di lembar jawaban, lalu dilupakan begitu saja esok harinya. Belajar menjadi kegiatan tanpa jiwa. Bayangkan, perasaan anak kita saat mereka bertanya-tanya di dalam hati, "Untuk apa aku menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari ini?" Jika kita tidak bisa menghubungkan matematika dengan serunya mengelola uang jajan atau sains dengan keajaiban alam di halaman rumah, maka sekolah hanya akan terasa seperti pabrik yang membosankan. Belajar kehilangan fungsinya sebagai alat untuk memahami kehidupan dan berubah menjadi beban administratif yang sangat berat. Kita merampas hak mereka untuk merasa terpesona pada dunia dan menggantinya dengan kelelahan yang luar biasa. Ayah bunda, bukankah kita ingin mereka menjadi pribadi yang bijak, bukan sekedar mesin penghafal? Ayah bunda, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kita remehkan, namun dampaknya bisa merusak seumur hidup. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan keamanan emosional. Banyak dari kita yang tanpa sadar menganggap bahwa ketegasan adalah kunci kedisiplinan.
Kita berpikir dengan sedikit bentakan, sindiran, atau raut wajah kecewa yang dingin, anak akan termotivasi untuk belajar lebih keras. Namun, sains berkata sebaliknya. Tahukah ayah bunda, saat seorang anak merasa terancam secara emosional, entah itu karena takut dimarahi atau malu karena ditertawakan di depan kelas, otak mereka masuk ke dalam mode bertahan hidup. Amigdala mereka membajak segalanya. Di saat itulah, pintu menuju kreativitas dan logika di otak mereka tertutup rapat. Mereka tidak sedang belajar, mereka sedang ketakutan. Jika setiap kali belajar mereka harus merasakan debaran jantung yang kencang karena takut salah, maka sekolah bukan lagi tempat mencari ilmu. Sekolah menjadi tempat pelarian dari ancaman. Kita tidak bisa memaksa bunga bermekaran di tengah badai. Begitu juga kita tidak bisa memaksa anak pintar di tengah rasa takut. Lalu kita sampai pada kesalahan keempat yang seringkali dianggap bumbu motivasi. Padahal itu adalah racun. Memberi label dan membandingkan. Pernahkah terucap, "Tuh lihat, kakakmu jam segini sudah selesai tugasnya." Atau mungkin label halus seperti, "Kamu memang si lambat ya kalau urusan hitung-hitungan." Ayah bunda, label itu seperti tato permanen di jiwa mereka. Saat kita membandingkan anak kita dengan orang lain, kita sedang membunuh keunikan yang Tuhan titipkan pada mereka. Kita sedang mengatakan bahwa kamu tidak cukup berharga sebelum kamu menjadi seperti orang lain. Anak yang terus dibanding-bandingkan tidak akan belajar untuk mencintai proses. Mereka akan tumbuh dengan rasa rendah diri yang akut. Mereka merasa motivasi mereka dicuri. Fokus mereka bukan lagi pada apa yang bisa aku pelajari, tapi mengapa aku selalu kalah? Kebahagiaan mereka terenggut, digantikan oleh rasa benci pada diri sendiri dan benci pada setiap buku yang mereka pegang. Ayah bunda, bukankah kita ingin mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan sekedar fotokopi dari orang lain? Ayah bunda, mari kita jujur. Seberapa sering kita membiarkan anak-anak kita menjadi subjek dalam belajarnya sendiri? Kesalahan kelima yang sering kita buat adalah mematikan rasa ingin tahu dengan pengajaran satu arah. Kita sering terjebak dalam peran sebagai pengkhotbah yang tahu segalanya. Kita menuntut anak untuk diam, duduk manis, dan mendengarkan ceramah panjang lebar, baik di rumah saat mengerjakan PR maupun di sekolah. Padahal, setiap anak lahir dengan api rasa ingin tahu yang membara. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menyiram api itu dengan instruksi yang kaku. Kita lebih sering memberikan jawaban sebelum mereka sempat bertanya. Saat rasa penasaran itu tidak diberi ruang untuk bernafas, ia akan padam. Anak-anak yang semula kritis menjadi pasif. Mereka berhenti bertanya bukan karena sudah tahu, tapi karena mereka merasa suara mereka tidak lagi penting. Belajar pun berubah menjadi rutinitas kosong yang menjemukan. Kita sedang melatih mereka untuk menjadi penurut, bukan menjadi pemikir. Dan puncaknya, kesalahan keenam yang paling menyayat hati, menyamaratakan semua anak. Kita hidup dalam obsesi standar. Kita ingin anak kita jago matematika karena tetangga kita begitu. Kita ingin mereka duduk diam membaca buku selama berjam-jam karena itu dianggap anak rajin. Ayah bunda, ini adalah kekejaman yang tidak kita sadari. Bayangkan perasaan anak kita yang dikaruniai kecerdasan kinestetik. Tubuhnya diciptakan untuk bergerak, bereksplorasi, dan menyentuh dunia. Namun, ia dipaksa duduk terpaku di kursi keras selama 8 jam sehari. Baginya, itu bukan belajar, itu adalah penyiksaan. Atau anak dengan kecerdasan visual yang dipaksa mendengarkan ceramah auditori yang kering tanpa gambar sama sekali. Saat kita menolak mengakui gaya belajar unik mereka, kita sebenarnya sedang memberitahu mereka, ada yang salah dengan caramu memahami dunia. Ini adalah luka identitas yang sangat dalam. Mereka benci sekolah karena di sana, mereka merasa seperti sebuah produk gagal yang tidak pernah bisa memenuhi standar pabrik. Ayah bunda, bukankah setiap bunga mekar di waktu dan cara yang berbeda? Kenapa kita memaksa mawar menjadi melati? Ayah bunda, sampailah kita pada poin ke-7. Sebuah kesalahan yang sering kali dianggap sepele, namun merupakan akar dari hilangnya binar di mata anak-anak kita. Melupakan bahwa kegembiraan adalah bahan bakar utama belajar. Mari kita jujur,
Kapan terakhir kali kita melihat anak kita tertawa lepas saat mereka sedang mempelajari sesuatu yang baru? Atau, kapan terakhir kali kita sebagai orang tua menganggap bahwa bermain dan tertawa itu sama pentingnya dengan mengerjakan latihan soal matematika? Di dunia yang terobsesi pada hasil ini, kita sering memandang kegembiraan sebagai hadiah yang hanya boleh didapatkan setelah kerja keras selesai. Selesaikan dulu PR-mu, baru boleh main. Kalimat ini, meski niatnya baik, tanpa sadar telah memisahkan belajar dari kebahagiaan. Kita secara tidak langsung memberitahu mereka bahwa belajar itu adalah beban, sesuatu yang menyakitkan, dan sesuatu yang harus dilewati dengan penderitaan agar bisa mendapatkan kesenangan di akhir. Padahal ayah bunda, sains berkata sebaliknya. Kegembiraan bukan sekadar bumbu, ia adalah bahan bakar. Saat anak merasa senang, penasaran, dan terhubung secara emosional dengan apa yang mereka pelajari, otak mereka melepaskan dopamin, zat kimia yang bukan hanya membuat perasaan nyaman, tapi juga berfungsi sebagai lem yang merekatkan informasi ke dalam memori jangka panjang mereka. Tanpa kegembiraan, belajar hanyalah mekanisme bertahan hidup. Anak-anak belajar bukan karena mereka ingin tahu, tapi karena mereka ingin selamat dari teguran kita. Ketika kegembiraan hilang, sekolah berubah menjadi tempat yang dingin dan asing. Belajar menjadi aktivitas yang menguras energi tanpa pernah mengisi kembali tangki emosi mereka. Kita sedang menciptakan generasi yang mungkin pintar di atas kertas, tapi hampa dan lelah di dalam jiwa. Mereka membenci sekolah karena di sana mereka kehilangan hak asasi mereka yang paling mendasar, hak untuk merasa bahagia sambil bertumbuh. Ayah bunda, mari kita renungkan sejenak. Jika belajar itu sendiri sudah tidak memberikan kebahagiaan, untuk apa sebenarnya kita mengejar semua angka-angka itu? Bukankah kita ingin mereka tidak hanya sukses, tapi juga mencintai kehidupan yang mereka jalani? Setelah kita membedah semua luka itu, mungkin ada rasa sesak di dada. Mungkin ada bisikan di hati, apakah sudah terlambat? Jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak. Luka itu bisa sembuh, dan binar mata itu bisa kita jemput kembali. Anak-anak kita tidak membenci belajar, mereka hanya merindukan cara belajar yang memanusiakan mereka. Solusi pertamanya sederhana, namun butuh keberanian besar. Jadilah rumah sebelum menjadi guru. Saat mereka pulang dengan nilai yang jatuh atau wajah yang lesu, jangan tanya kenapa. Peluk mereka dan katakan, "Ibu ayah lihat hari ini berat buatmu ya? Tidak apa-apa, kita coba lagi besok." Berikan mereka keamanan emosional. Biarkan mereka tahu bahwa cinta kita tidak pernah tergantung pada selembar kertas rapor. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk gagal, saat itulah mereka akan memiliki keberanian untuk bangkit dan belajar kembali. Selanjutnya, fokuslah pada proses, bukan hasil. Pujilah kerja kerasnya, pujilah rasa ingin tahunya. Pujilah keberaniannya bertanya. Dan yang terpenting, kembalikan kegembiraan. Sisipkan tawa di sela-sela tugas mereka. Izinkan mereka bergerak. Izinkan mereka belajar dengan gaya unik mereka sendiri. Jika mereka harus belajar sambil melompat, biarkan. Jika mereka harus menggambar untuk mengerti sejarah, dukunglah. Kesimpulannya ayah bunda, tugas kita bukan untuk mencetak mereka menjadi robot yang sempurna sesuai standar dunia. Tugas kita adalah menjadi petani yang sabar, yang menyediakan tanah yang subur, air yang cukup, dan perlindungan dari badai, agar mereka bisa mekar dengan cara mereka sendiri yang luar biasa. Anak-anak yang merasa dicintai, aman, dan dihargai keunikannya, akan tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup yang tak akan pernah bisa dihentikan oleh rintangan apapun. Mari kita mulai hari ini dengan satu pelukan yang lebih lama dan satu pujian yang lebih tulus. Ayah bunda yang luar biasa. Menjadi orang tua di zaman ini memang tidak mudah. Kita seringkali merasa gagal, merasa kurang, atau terjebak dalam rasa bersalah atas kesalahan masa lalu. Tapi, ingatlah, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada hanyalah orang tua yang terus mau belajar dan bertumbuh. Percayalah, setiap pelukan hangat yang ayah bunda berikan, setiap kata penyemangat di saat mereka jatuh, dan setiap tetes kesabaran saat menghadapi keras kepalanya mereka, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Ayah bunda adalah pahlawan pertama dan guru terbaik bagi mereka. Jangan biarkan angka-angka di sekolah mencuri kedekatan hati kita dengan mereka.
Karena pada akhirnya, bukan nilai ujian yang akan mereka ingat saat dewasa nanti, melainkan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat oleh ayah dan bundanya. Mari kita tutup hari ini dengan sebuah doa. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini untuk berubah menjadi jalan bagi anak-anak kita untuk menemukan kembali gairah belajarnya. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang berbinar matanya, kuat jiwanya, dan bahagia sepanjang hayatnya. Dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk selalu menjadi pelabuhan yang paling nyaman bagi mereka pulang. Tetap semangat, ayah bunda hebat. Sampai jumpa di perjalanan hebat selanjutnya.